Hai para GP Mania, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kita Jiwa Sport News yang akan membahas putar perkembangan dunia balap khususnya MotoGP. Indonesia akan menjadi tuan rumah ajang balapan internasional. Yang terdekat ada World Superbike, SBK, yang akan digelar di sirkuit Jalan Raya Mandalika pada 1921 November 2021. Sudah sejauh mana kesiapan sirkuit Mandalika menyambut World? Direktur Strategi dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Happy Harinto. Penyelesaian sirkuit Mandalika sudah tinggal dilakukan tahap akhir. Homologasi pada prinsipnya di seluruh dunia, mau balapan pun seminggu sebelumnya dihomologasi. Kami sudah menyiapkan hal itu, mana-mana yang kurang, ini sudah kita siapkan semua. Dan saat ini ada proses yang namanya pengecatan sirkuit, wasing sirkuit, yang itu menjadi finalis kita beserta race control yang sedang diinstal, kata Happy. Happy menyebut Federation Internationale de Motociclisme (FIM) memuji sirkuit Mandalika. FIM memuji kualitas aspal di sirkuit Mandalika. Untuk materi sirkuit sendiri kita alhamdulillah FIM bilang bahwa ini adalah sirkuit dengan aspal terbaik di dunia. Ini sebuah pencapaian buat Indonesia, saya rasa ini yang patut kita banggakan. Dan dikerjakan oleh hampir sebagian besar 95% adalah lokal Indonesia, ujar Happy. Sementara itu, untuk mendukung berlangsungnya balapan, MGPA bersama Ikatan Motor Indonesia, IMI, telah melakukan pelatihan terhadap ratusan petugas marshal. Anak-anak muda di sekitar sirkuit Mandalika diberikan pendidikan untuk menjadi marshal balapan internasional. Masal itu ada 600 sekian yang dididik. Itu IMI yang mendidik pemuda-pemuda setempat. Pendidikan hampir 3 hari berturut-turut. Masal marshal ini juga akan mendapat sertifikasi, sehingga potensi anak-anak muda di sekitar Mandalika ini benar-benar bisa tertangkap. Anytime mereka bisa membantu sirkuit-sirkuit yang ada di seluruh dunia jika diundang FIM, ungkap Happy. Sementara itu, soal kapasitas penonton di sirkuit Mandalika untuk saat ini masih dibatasi karena pandemi COVID-19. Untuk gelaran Worlds pada November nanti, hanya ada 25.000 tiket yang dijual. Padahal, kapasitas penonton di sirkuit Mandalika ini cukup besar. CEO Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Ricky Bahramsjah, mengatakan jika tidak dibatasi karena pandemi COVID-19, sirkuit Mandalika memiliki 75.000 kursi tribun. Kita bisa tingkatkan dengan mudah antara 801, 00.000 kursi. Hospitality bisa sampai 7.000 orang. Rentangnya bisa mencapai 150.000 sampai 200.000 kapasitas penonton, kata Ricky. Itu pun bisa ditingkatkan lagi jika perlu. Sebab, kata Ricky, sirkuit Mandalika masih memiliki banyak lahan kosong yang bisa dijadikan sebagai tribun jika dibutuhkan. Jika ingin memaksimalkan kapasitas di Mandalika, sirkuit punya lahan 100 hektar. Kami memiliki banyak ruang terbuka. Jadi kesempatan untuk membawa lebih banyak penonton bisa dilakukan di masa depan, ucap Ricky. Di sisi lain, Pertamina Mandalika SAG Team kembali akan menggunakan wheelchair. Namun, bukan Dimas Eki Pratama yang mendapat kesempatan tersebut. Rekan setim Dimas Eki, Piotr Bisikirski, yang akan menjadi pebalap wheelchair di Moto2. Pebalap asal Polandia tersebut akan turun pada 2 seri terakhir, yakni Moto2 Algarve dan Moto2 Valencia. Sebelumnya Bisikirski juga sudah 2 kali merasakan jadi wheelchair. Pertama pada Moto2 Catalunya dan finish posisi ke-25. Kedua pada Moto2 Aragon dan gagal menyelesaikan balapan. Bisikirski mengatakan, setelah sedikit istirahat sejak wheelchair, terakhirnya Aragon. Dia sekarang siap untuk mengakhiri musim dengan sangat intens dengan 3 balapan berturut-turut di akhir pekan. Sirkuit di Portimao dan Valencia sangat berbeda satu sama lain, tapi saya sangat menyukai keduanya. Ambil bagian dalam 2 putaran. Terakhir kejuaraan dunia Moto2 adalah persiapan yang bagus untuk 2022 dan kesempatan yang sempurna untuk mendapatkan jarak tempuh dengan spesifikasi motor Moto2 ini, ujar Bisikirski. Dalam keterangan resminya, Bisikirski mengaku penasaran dengan performa motor Moto2 di Portugal. Sebab, dia juga sudah melakukan balapan pada awal musim di sana. Sementara itu, tim prinsipal Pertamina Mandalika SAG Team Edu Prales mengatakan dirinya menyambut gembira atas kehadiran Bisikirski dalam 2 seri terakhir musim ini. Kami akan menempatkan sekali lagi peralatan teknis dan manusia terbaik kami untuknya.
Saya yakin Piotr akan tampil sangat baik di dua balapan ini, kata Prales. Hai para GP Mania, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, kembali lagi bersama kita Jiwa Sport News yang akan membahas putar perkembangan dunia balap khususnya MotoGP. Pertamina Mandalika SAG Team kembali akan menggunakan wheelchair. Namun, bukan Dimas Eki Pratama yang mendapat kesempatan tersebut. Rekan setim Dimas Eki, Piotr Bisikirski, yang akan menjadi pebalap wheelchair di Moto2. Pebalap asal Polandia tersebut akan turun pada dua seri terakhir, yakni Moto2 Algarve dan Moto2 Valencia. Sebelumnya Bisikirski juga sudah dua kali merasakan jadi wheelchair. Pertama pada Moto2 Catalunya dan finish posisi ke-25. Kedua pada Moto2 Aragon dan gagal menyelesaikan balapan. Bisikirski mengatakan, setelah sedikit istirahat sejak wheelchair, terakhirnya Aragon. Dia sekarang siap untuk mengakhiri musim dengan sangat intens dengan 3 balapan berturut-turut di akhir pekan. Sirkuit di Portimao dan Valencia sangat berbeda satu sama lain, tapi saya sangat menyukai keduanya. Ambil bagian dalam 2 putaran terakhir kejuaraan dunia Moto2 adalah persiapan yang bagus untuk 2022 dan kesempatan yang sempurna untuk mendapatkan jarak tempuh dengan spesifikasi motor Moto2 ini, ujar Bisikirski. Dalam keterangan resminya, Bisikirski mengaku penasaran dengan performa motor Moto2 di Portugal, sebab dia juga sudah melakukan balapan pada awal musim di sana. Sementara itu, tim prinsipal Pertamina Mandalika SAG Team Edu Prales mengatakan dirinya menyambut gembira atas kehadiran Bisikirski dalam 2 seri terakhir musim ini. Kami akan menempatkan sekali lagi peralatan teknis dan manusia terbaik kami untuknya. Saya yakin Piotr akan tampil sangat baik di 2 balapan ini, kata Prales. Di sisi lain, Indonesia akan menjadi tuan rumah ajang balapan internasional. Yang terdekat ada World Superbike, SBK, yang akan digelar di sirkuit Jalan Raya Mandalika pada 1921 November 2021. Sudah sejauh mana kesiapan sirkuit Mandalika menyambut Worlds? Direktur Strategi dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Happy Harinto. Penyelesaian sirkuit Mandalika sudah tinggal dilakukan tahap akhir. Homologasi pada prinsipnya di seluruh dunia, mau balapan pun seminggu sebelumnya dihomologasi. Kami sudah menyiapkan hal itu, mana-mana yang kurang, ini sudah kita siapkan semua. Dan saat ini ada proses yang namanya pengecatan sirkuit, washing sirkuit, yang itu menjadi finalis kita beserta race control yang sedang diinstal, kata Happy. Happy menyebut Federation Internationale de Motociclisme (FIM) memuji sirkuit Mandalika. FIM memuji kualitas aspal di sirkuit Mandalika. Untuk materi sirkuit sendiri kita alhamdulillah FIM bilang bahwa ini adalah sirkuit dengan aspal terbaik di dunia. Ini sebuah pencapaian buat Indonesia, saya rasa ini yang patut kita banggakan. Dan dikerjakan oleh hampir sebagian besar 95% adalah lokal Indonesia, ujar Happy. Sementara itu, untuk mendukung berlangsungnya balapan, MGPA bersama Ikatan Motor Indonesia, IMI, telah melakukan pelatihan terhadap ratusan petugas marshal. Anak-anak muda di sekitar sirkuit Mandalika diberikan pendidikan untuk menjadi marshal balapan internasional. Masal itu ada 600 sekian yang dididik. Itu IMI yang mendidik pemuda-pemuda setempat. Pendidikan hampir 3 hari berturut-turut. Masal marshal ini juga akan mendapat sertifikasi, sehingga potensi anak-anak muda di sekitar Mandalika ini benar-benar bisa tertangkap. Anytime mereka bisa membantu sirkuit-sirkuit yang ada di seluruh dunia jika diundang FIM, ungkap Happy. Sementara itu, soal kapasitas penonton di sirkuit Mandalika untuk saat ini masih dibatasi karena pandemi COVID-19. Untuk gelaran Worlds pada November nanti, hanya ada 25.000 tiket yang dijual. Padahal, kapasitas penonton di sirkuit Mandalika ini cukup besar. CEO Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Ricky Bahramsjah, mengatakan jika tidak dibatasi karena pandemi COVID-19, sirkuit Mandalika memiliki 75.000 kursi tribun. Kita bisa tingkatkan dengan mudah antara 801, 00.000 kursi.
Hospitality bisa sampai 7.000 orang. Rentangnya bisa mencapai 150.000 sampai 200.000 kapasitas penonton, kata Ricky. Itu pun bisa ditingkatkan lagi jika perlu. Sebab kata Ricky, sirkuit Mandalika masih memiliki banyak lahan kosong yang bisa dijadikan sebagai tribun jika dibutuhkan. Jika ingin memaksimalkan kapasitas di Mandalika, sirkuit punya lahan 100 hektar. Kami memiliki banyak ruang terbuka. Jadi kesempatan untuk membawa lebih banyak penonton bisa dilakukan di masa depan, ucap Ricky.